Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kevin Ardana dengan NIM H0712311027. Baik, di sini saya akan melakukan presentasi menyelesaikan tugas mata kuliah Sistem Basis Data A, di mana saya akan menjelaskan materi normalisasi database. Oke, baik, ini adapun table of content dari apa yang akan dibahas. Yang pertama itu ada pendahuluan mengenai materi normalisasi ini, lalu apa tujuan dari normalisasi database. Lalu yang ketiga adalah eh, tabel saya akan memperlihatkan contoh tabel tidak normal. Lalu yang keempat, kita akan melakukan normalisasi sebuah database dari tingkat pertama, kedua, sampai ketiga. Kemudian setelah kita melakukan normalisasi, kita akan membuat IRD-nya. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Oke, baik. Di sini sebelum kita akan melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari normalisasi database itu sendiri. Nah, normalisasi database itu adalah sebuah proses mengatur data dalam tabel untuk mengurangi redundansi atau duplikat data dan meningkatkan integritas data. Nah, itu seperti kita merupakan lemari. Nah, normalisasi ini membuat data lebih mudah diakses, diubah, dan dijaga agar tetap akurat. Nah, apa tujuan dari normalisasi? Nah, tujuan itu yang pertama adalah meminimalkan duplikasi data. Lalu yang kedua adalah kita menghilangkan anomali, penyisipan, penghapusan, dan pembaruan. Nah, di sini kita bisa lihat tabel tidak normal. Nah, tabel tidak normal itu memiliki isi data yang tidak terstruktur dan memiliki atribut dengan nilai ganda atau multi-value attributes. Nah, contoh dari tabel tidak normal ini seperti pada gambar ini. Nah, dari masalah tabel tersebut itu terdapat redundansi, di mana data yang sama diulang di banyak baris. Nah, itu membuang-buang ruang dan meningkatkan potensi kesalahan. Nah, kedua itu ketergantungan transitif. Nah, ini adalah kolom yang dapat dihitung dari kolom lain itu tidak perlu disimpan secara terpisah, yang membuat tabel tidak efisien. Lalu ketergantungan parsial, hubungan antar kolom yang tidak langsung menyebabkan kesulitan dalam mengatur data. Lalu kesulitan pemeliharaan. Nah, memperbarui data menjadi lebih kompleks dan rawan kesalahan. Nah, apa sih dampak dari tabel tidak normal ini? Nah, dampaknya itu apa? Pemborosan ruang, di mana konsumsi ruang penyimpanan yang tidak efisien. Lalu kesulitan dalam query. Nah, query data menjadi lebih rumit. Lalu resiko inkonsistensi. Nah, data yang tidak konsisten dalam tabel. Baik, di sini kita akan melakukan normalisasi pada database yang tadi. Yang paling kita melakukan normalisasi ke dalam tingkat 1 NF. NF itu kepanjangan dari normal form. Nah, di sini pada normalisasi pada tingkat 1 itu semua atribut harus memiliki nilai atomik atau nilai tunggal. Tidak ada nilai yang berulang dalam satu kolom. Nah, setiap baris harus unik dengan primary key. Nah, pada tabel ini sudah memenuhi tingkatan pertama karena setiap kolom berisi satu nilai saja dan tidak ada grup berulang. Nah, setelah itu jika sudah memenuhi normal form tingkat pertama, kita bisa melakukan normalisasi ke tingkat kedua. Nah, di sini pada tingkat kedua itu harus memenuhi tingkatan pertama. Lalu yang kedua itu semua kolom non prime harus bergantung penuh pada primary key-nya tanpa ketergantungan parsial. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kolom seperti branch, city, dan customer tipe itu bergantung pada pelanggan, bukan pada transaksi secara langsung. Maka dari itu, di sini kita melakukan pemisahan atau membuat tabel baru. Di sini kita ada tabel transaksi dengan tabel pelanggan. Nah, di sini terdapat invoice ID dan customer ID. Dan di mana tabel transaksi itu untuk atributnya itu ada customer ID, produk ID, quantity, tanggal, waktu, pembayaran, dan rating. Untuk tabel pelanggan itu ada customer ID, branch, city, customer type, dan gender. Nah, kemudian untuk kolom seperti produk line dan unit price bergantung pada produk. Nah, di sini kita bisa membuat tabel produk dengan primary key itu produk ID, lalu produk untuk atributnya ada produk line, unit price. Setelah itu, jika sudah
melakukan normalisasi pada tingkat kedua, kita bisa melakukan normalisasi kepada ke tingkat 3. Nah, di sini sebelum kita melakukan normalisasi ke tingkat 3, itu harus memenuhi tingkatan kedua. Nah, di mana juga tidak ada ketergantungan transitif. Kolom non tidak boleh bergantung pada kolom non prime lainnya. Nah, di sini terdapat ketergantungan transitif pada kolom seperti city yang bergantung pada branch. Lalu ada juga kolom seperti gross income, itu bisa dihitung dari COGS dan teks. Nah, di sini kita bisa lihat, bisa membuat tabel baru, tabel cabang di mana itu ada branch dan city, kemudian tabel pajak dan total. Itu invoice ID, COGS, tax, total, dan gross income. Nah, setelah kita melakukan normalisasi, di sini kita bisa membuat sebuah IRD-nya. Nah, di sini kita bisa lihat transaksi, itu semua transaksi. Itu menghubungkan pelanggan, produk, dan informasi transaksi. Kemudian pelanggan itu menyimpan informasi pelanggan, termasuk cabang, tempat pelanggan bertransaksi. Kemudian produk, di sini produk menyimpan detail produk seperti nama kategori dan harga satuan. Lalu ada cabang, ini menyimpan informasi cabang dan kota terkait. Kemudian ada juga pajak dan total, menyimpan detail perhitungan terkait pajak dan total transaksi. Nah, untuk hubungannya itu transaksi dengan pelanggan itu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi, tetapi setiap transaksi hanya dimiliki oleh satu pelanggan. Kemudian pada hubungan transaksi dengan produk itu satu transaksi dapat mencakup banyak produk, tetapi setiap produk dicatat per baris transaksi. Kemudian untuk pelanggan ke cabang itu setiap pelanggan terhubung dengan satu cabang tertentu. Nah, untuk transaksi dengan pajak dan total, itu setiap transaksi memiliki satu baris informasi pajak dan total. Oke, baik. Di sini untuk kesimpulannya bahwa proses normalisasi dari tingkat pertama normal form hingga 3 normal form bertujuan untuk mengorganisasi data dengan menghilangkan redundansi, memastikan konsistensi dan meningkatkan efisiensi penyimpanan. Untuk pada kasus ini, tabel asli yang berisi data transaksi supermarket dipecah menjadi tabel transaksi, pelanggan, produk, cabang, dan pajak dan total. Nah, setiap tabel memiliki relasi yang jelas sesuai prinsip database normalization, sehingga memudahkan pengelolaan, pemeliharaan, dan analisis data. Dengan struktur ini, perubahan atau penambahan data menjadi fleksibel tanpa resiko inkonsistensi. Oke, baik, sekian itulah presentasi saya mengenai materi normalisasi di database ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun hal yang tidak berkenan. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.